ya sehat dan kayaknya ceria sekali ya Mister tadi ya. Oke Mister, jadi sesuai dengan kemarin ya kita ngobrol kan katanya Mister hari ini mau ada kelas ya. Kelas berapa Mister? Di kelas 10. Di kelas 10 ya. Berarti fase E ya Mister. Di kelas 10. Ini hari Rabu 7 Agustus ya 2024. Oke. Mata pelajarannya Mata pelajaran fisika. fisika ya maksudnya. Oke Mister. Oke Mister. Jadi kemarin kan kita ngobrol-ngobrol ya. Saya mau masuk ke kelas Mister ini mau observasi terkait apa yang harus di kelas begitu ya Mister ya. Nah Mister, sebelum nanti saya observasi kelas Mister ya, kebetulan muridnya juga masih belum masuk ya, masih istirahat ya. Ya kita ngobrol sebentar mungkin ya supaya nanti bisa sinkron antara apa yang ingin Mister ingin untuk dikembangkan dengan yang akan saya amati gitu Mister ya. Oke Mister, sebelum kita observasi nanti pada intinya saya juga akan melakukan sedikit checklist ya terkait hal-hal itu nanti sudah dilakukan atau tidak nanti tergantung dari Mister ya untuk areanya apa yang akan diminta untuk diamati. Jadi nanti tentu saya berfokus pada Mister ya. Mister inginnya apa ya itu nanti yang akan saya bantu untuk diobservasi seperti itu ya Mister. Nah Mister, sebelum saya masuk sekolah saya mau tanya tujuan pembelajarannya untuk hari ini apa nih Mister? Hari ini kan kita sebenarnya mau praktikum tentang masa jenis. Nah untuk tujuannya sendiri sebenarnya memang untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran fisika. Meningkatkan keaktifan ya, keaktifan siswa dalam pembelajaran fisika. Praktikum masa jenis. Ya. Itu materi awal ya? Iya, materi awal di kelas awal. Kelas 10 di bab pertama. Oke, praktikum masa jenis ya. Kemudian Mister, nanti yang Mister minta ingin untuk dikembangkan di dalam pembelajaran di kelas itu nanti apa Mister? Yang ingin dikembangkan itu pasti keaktifan siswanya. Kemudian apakah mereka ketika melakukan percobaan itu juga memberikan kan nanti juga dalam percobaan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke siswa. Apakah siswa nanti juga akan memberikan feedback yang baik dalam pembelajaran? Keaktifan intinya di dalam pembelajaran itu apakah muncul kegiatan? Oke, jadi yang ingin Mister kembangkan ya fokus yang Mister inginkan itu adalah bagaimana dapat mendorong keaktifan murid di dalam pembelajaran di kelas yang Mister ya, seperti itu ya. Oke, kalau lebih spesifiknya lagi nanti untuk metode yang digunakan atau teknis yang dilakukan apa Mister? Untuk metode pembelajarannya nanti menggunakan discovery learning dan juga memang ada praktikum nanti tentu dalam praktikum itu pasti ada pendampingan ke siswa. Oh iya, jadi metode yang digunakan discovery learning ya. Oke, langkah-langkahnya sudah dipersiapkan, langkahnya sudah ya. Kemudian tadi yang satu terkait dengan praktikum ya. Jadi nanti ada pendampingan di praktikumnya ya. Ya, oke. Ini praktikumnya nyata ya berarti? Iya. Oke Mister, tadi saya sudah menerangkan tujuannya adalah untuk mendorong bagaimana mendorong keaktifan murid ya. Apakah Mister sudah bisa memancing murid untuk aktif ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian metode yang digunakan discovery learning dan kegiatan yang dilakukan adalah praktikum ya, itu masa jenis. Oke. Kemudian Mister, strategi yang sudah dipersiapkan apa ya? Jadi supaya Mister ini di kelas area pengembangannya tadi ya terkait keaktifannya, kemudian metode yang digunakan, nah itu yang sudah dipersiapkan Mister apa aja sebelum masuk ke kelas nanti? Untuk persiapan yang dilakukan saya, yang pertama adalah mempersiapkan ada bahannya terlebih dahulu. Dan memang di pembelajaran sebelumnya memang sudah saya
berikan informasi bahwa saya akan melakukan percobaan atau praktikum di pelajaran hari ini gitu. Jadi memang pelajaran sebelumnya kita sudah ada pengenalan terlebih dahulu kepada siswa supaya nanti mereka sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan. Oke, jadi Misru sudah punya langkah strategi yang akan dilakukan ya. Jadi nanti ketika masuk kelas sudah tahu apa yang harus Misru lakukan. Oke Misru, ini nanti pembelajarannya 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran, jadi 2 kali 45 menit ya. Oke, cukup ya Misru ya untuk menyelesaikan satu rencana pembelajaran ini. Untuk RPT-nya sudah ya kemarin Misru ya. Mungkin ada beberapa yang perlu Misru revisi, tapi sebenarnya sudah juga. Jadi nanti tinggal kita cross check aja di kelasnya apakah sudah sesuai tidak. Di sini saya nanti tidak lantas sebagai orang yang orang yang lebih mengerti ya dari Misru ya. Memang nanti kita hanya membantu saja bagaimana sih Misru kalau dari sudut pandang kami sudah sesuai belum dengan area pengembangan yang tadi Misru kembangkan ya. Oke, Misru, kita jam berapa nih masuk Misru? Ini mulai jam 8.20 ya? Oh, 8 ini berarti 5 menit lagi ya? Iya. Oke Misru, kita langsung ke kelas saja mungkin ya untuk observasi. Nanti setelah selesai observasi mungkin besok atau hari selanjutnya kita ketemu lagi untuk evaluasi dan mengobrol kembali ya apakah sudah sesuai belum hasil observasi saya dengan apa yang sudah dilakukan Misru ya. Oke Misru, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Andika. Ya. Ya, jadi ini grafer ini atau ini ya, kalian isi dulu sebanyak berapa? Mau 50 tulis, ketik secara semua atau 100 tulis. Contoh, tak isi 100.
Kemudian kenaikannya berapa? Kenaikan airnya juga. Kalau sudah ada kenaikan air. Kalau airnya sudah naik, ya kenaikan sudah, maka tidak kalian mau dari volume yang akhir setelah dimasukkan bagi volume awal belum dimasukkan. Itu adalah volume isi. Jadi, ya, untuk mencari volume ada dua cara. Kalau kalian mau ukur menggunakan penggeris, boleh. Sisinya berapa? Sehingga menggunakan sama ini. Kemudian massa. Kemudian kita juga sudah apa? Terus sekarang cari yang masih di sini. Oke, kita adu nanti ya B dan C membutuhkan kalian cari. Yang adu itu pakai data yang di sini ya. Oke. Masanya adalah 2,4. Nah, kemudian volume adalah berapa? Kalau pakai hitungan ini kemudian berapa? Maka hubungannya menjadi M per V sama dengan 2,4 dibagi 11. Yang pertama sebenarnya adalah payung. Silakan Miss Ruth. Iya. Gimana Miss Ruth? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Enak tempat duduknya? Nyaman gitu. Oke, Miss Ruth, sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait hasil observasi kemarin ya di kelas 10 ya, tentang
beberapa area-area pengembangan yang sudah Miss Ruth sampaikan waktu kita percakapan sebelum masuk ke kelas kemarin ya Miss Ruth ya. Oke. Ini Miss Ruth longgar kan? Ya, sudah selesai. Oke Miss Ruth, baik. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikan ya hasil observasi kemarin yang Miss Ruth ingin dibantu untuk dikembangkan, ya kan? Mungkin saya boleh bertanya dulu ya Miss Ruth ya. Jadi kalau kemarin menurut Miss Ruth sendiri kan ada 3 ya kemarin yang area yang ingin dikembangkan ya Miss Ruth ya. Yang pertama kemarin apa Miss Ruth? Keaktifan siswa. Keaktifan siswa, kemudian metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran discovery dan itu ya kemarin ya. Oke, saya sudah mencatat beberapa ya Miss Ruth ya. Nah mungkin bisa Miss Ruth ceritakan kemarin menurut Miss Ruth apa yang sudah Miss Ruth rasa baik ya atau sudah berhasil dilakukan dalam upaya Miss Ruth untuk mengembangkan area pengembangan yang ingin Miss Ruth tingkatkan kemarin Miss Ruth. Bisa diceritakan juga Miss Ruth? Kalau kemarin ketika pembelajaran karena kita juga memakai praktikum ya, percobaan untuk siswa, sudah dari anak-anak sudah menunjukkan sikap atau rasa ingin tahu. Kemudian juga anak-anak saya lihat beberapa anak sih, memang belum semua, tapi beberapa anak sudah menunjukkan keaktifannya dengan bertanya. Dengan bertanya ke saya, kepada guru, dan memang juga masih kekurangannya menurut saya ada beberapa anak yang memang perlu dipancing terlebih dahulu atau kita memberikan tanya ke siswa terlebih dahulu baru dia akhirnya mau menanyakan ke guru apakah ada kesulitan, baru inisiatif itu muncul. Tapi memang juga ada siswa yang sudah dengan kesadaran diri aktif dalam pembelajaran. Itu. Jadi kemarin itu materinya apa Miss Ruth kemarin? Materinya bahasa jenis. Bahasa jenis ya, dengan metode percobaan. Oke. Kemudian kalau dari langkah-langkah discovery learning-nya menurut Miss Ruth bagaimana kemarin? Apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak, bisa direfleksikan coba Miss Ruth kemarin? Kalau untuk metode discovery learning-nya sudah sebagian besar sudah tercapai ya. Cuma memang di awal-awal yang memberikan pengetahuan terlebih dahulu ke anak tentang materi masa jenis itu memang karena mungkin materi itu sudah cukup agak lama di kelas 7, jadi memang untuk memulai materi itu anak-anak masih sedikit bingung. Jadi memang perlu ada pengulangan materi terlebih dahulu ke anak. Gitu ya. Oke Miss Ruth. Jadi menurut Miss Ruth yang sudah bagus itu dalam mendorong keaktifan ya, tapi dari Miss Ruth sendiri ternyata masih ada beberapa murid yang harus dipancing supaya dia mau aktif ya. Jadi motivasinya masih eksternal begitu ya, ya Miss Ruth ya. Oke, terima kasih luar biasa Miss Ruth refleksinya ya, sudah menceritakan apa yang menurut Miss Ruth sudah dilakukan secara maksimal, dan juga ya manusia tidak sempurna ya, mungkin pasti terkadang ada hal-hal yang ternyata di luar ekspektasi ya Miss Ruth ya. Oke. Kalau begitu setelah tadi Miss Ruth menyampaikan penilaian Miss Ruth sendiri ya terkait area pengembangan apa yang akan Miss Ruth laksanakan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Miss Ruth ya. Kemarin kan saya kebetulan juga full ya di kelas ya. Ini mohon izin ya menyampaikan hasil pengamatan secara objektif ya Miss Ruth ya. Oke, saya mengamati kemarin itu saat di kelas Miss Ruth sudah melakukan tahap pemberian stimulus ya untuk metode discovery learning-nya ya. Kemudian dari segi bagaimana mendorong murid untuk aktif itu saya lihat juga sudah sangat bagus ya, tapi memang
setiap murid sepertinya ada yang memang kalau orang bilang mungkin kendel ya, ada yang aktif, dia berani bertanya, dan mungkin ada juga yang Pasif. tidak betul pasif, bukan karena mungkin tidak paham, bisa jadi takut juga ya kemarin, mungkin takut salah atau takut ditertawakan temannya ya. Oke. Nah itu menurut saya sudah sangat bagus ya, sudah di atas ekspektasi dan sudah di atas standar yang akan kita rujuk ya. Jadi misal sudah mampu mendorong murid untuk dapat berpikir kreatif, kritis dan juga aktif dalam bertanya atau menemukan hal-hal yang mungkin menurut mereka belum paham sehingga perlu untuk ditanyakan ke gurunya ya, seperti itu. Namun demikian ada juga hal-hal yang masih mungkin belum sesuai ya Misut ya, terutama dari pembelajaran discovery learning-nya ya. Kemarin kan Miss Ruth menyampaikan kalau ingin menggunakan metode discovery learning yang mungkin bisa saya sampaikan Miss Ruth ya. Jadi dalam discovery learning itu kan ada beberapa tahap ya, sintaknya itu ada memberikan stimulus ya, kemudian identifikasi masalah pada murid, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, ada pembuktian dan juga menarik kesimpulan ya Miss Ruth ya. Jadi mungkin kemarin di bagian stimulusnya ya Miss Ruth ya agak kurang, itu mungkin kurang rendah sedikit ya. Bisa mungkin diberikan contoh-contoh melalui video atau melalui gambar yang kontekstual begitu, sehingga murid itu bisa memahami dengan konkret ya. Jadi pemahamannya tuh oh iya masa jenis itu seperti ini begitu ya Miss Ruth ya. Tapi itu bukan lantas Miss Ruth tidak baik ya, sangat baik, cuma memang ya ada beberapa yang perlu disempurnakan, akan lebih maksimal lagi ya Miss Ruth ya, seperti itu. Kalau yang lainnya sudah oke sih ya. Kadang-kadang saya lihat ada anak yang ketika ditanya di awal-awal itu masih bingung ya, masih tidak nyambung, tidak engage begitu kan dengan. Jadi susah membayangkan apa itu. Iya, karena ada tipe anak yang dia kalau disuruh membayangkan sulit ya. Jadi masa jenis itu apa begitu mungkin kalau tidak diberi contoh yang konkret begitu agak sulit ya. Makanya tentu sebelum masuk ke materi inti ya perlu adanya stimulus agar anak-anak itu mampu untuk memahami apa yang akan dilakukan begitu ya. Kemudian kemarin Miss Ruth saat praktik ya Miss Ruth ya, saat praktik kemarin praktiknya sendiri atau berkelompok ya Miss Ruth ya? Kemarin sendiri. Sendiri ya. Oke, mungkin lain kali mohon maaf dulu ya Miss Ruth ya. Mungkin lain kali bisa cobalah dibuat kelompok begitu ya. Tapi semuanya sudah oke ya, karena Miss Ruth sudah memberikan tugas pada siswa yang berbeda-beda ya. Saya lihat kemarin ada yang mendapatkan kubus dengan bahan yang berbeda ya, betul. Dan kemarin satu-satu ya maju ke depan ya. Mungkin bisa nanti difasilitasi per anak mungkin atau per kelompok bisa komplit gitu ya. Iya, jadi tidak gantian. Tapi kemarin sudah sangat bagus ya Miss Ruth ya, hanya untuk kalau lebih sempurnanya begitu ya. Tapi itu tentu tergantung juga dari kondisi ya, seperti itu Miss Ruth. Oke, menurut Miss Ruth gimana tadi dengan yang saya sampaikan? Ada yang mau disampaikan tadi? Kalau saya terima kasih Miss Anita untuk sarannya. Jadi memang itu juga menjadi catatan juga buat saya untuk pembelajaran selanjutnya. Dan memang betul saya juga merasa memang kekurangan kemarin ya untuk masa jenis sendiri itu anak itu memang membayangkannya apa ya kayak seperti apa itu memang anak kurang gitu. Jadi memang perlu kita berikan contoh konkret kerapatan itu yang seperti apa supaya anak jadi oh yang begini tuh gitu. Jadi memang perlu menurut saya untuk masuk pada sebelum kita masuk ke inti dalam pembahasannya itu memang perlu kita berikan dulu pemahaman yang jelas kepada anak gitu. Oke, thank you Miss Ruth ya, sudah mengklarifikasi kembali ya Miss Ruth ya. Oke, jadi tentu Miss Ruth akan ada apa nanti akan dilakukan, akan ada ya mungkin sedikit perbaikan atau modifikasi dan sebagainya Miss Ruth.
Oke, Miss Ruth, tadi kita sudah membicarakan, Miss Ruth sudah menyampaikan refleksinya di awal, saya juga sudah menyampaikan hasil pengamatan saya yang secara objektif ya Miss Ruth ya, seperti itu. Jadi ini bukan asumsi saya, tapi saya melihat secara umum begitu ya Miss Ruth ya. Oke, kemudian dari diskusi kita hari ini tadi Miss Ruth ya, apa yang sudah Miss Ruth bayangkan yang akan Miss Ruth lakukan nanti ya, yang akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya, mungkin entah di materi yang sama di tahun depan ataupun mungkin di materi yang berbeda yang Miss Ruth. Nah, kira-kira apa hal yang akan Miss Ruth lakukan untuk meningkatkan hal-hal yang mungkin bagi Miss Ruth tadi masih kurang, Miss Ruth? Bisa diceritakan coba. Kalau untuk meningkatkan terutama keaktifan siswa ya, kalau saya karena ini sudah semuanya era digital, mungkin pada pertemuan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya akan lebih bervariasi dalam metode pembelajarannya, terutama kalau bisa dan memungkinkan juga akan menggunakan eksperimen tapi menggunakan digital. Sekarang kan juga banyak aplikasi-aplikasi yang kita bisa mencoba-coba, contohnya adalah PET dan sebagainya. Jadi itu akan mulai saya kenalkan ke anak supaya ya mereka juga lebih langsung di depan mata begitu, dan mereka bisa mencoba dengan lebih gampang supaya pembelajaran terutama di fisika ini lebih mengena dan mudah dipahami ke anak. Oke, luar biasa Miss Ruth ya, ide-idenya sudah mulai muncul gagasan baru ya Miss Ruth ya. Kira-kira mau dilaksanakan kapan Miss Ruth dan di mana? Kalau mungkin bisa segera dilaksanakan untuk minggu depan pembelajaran, karena minggu depan masih ada pembelajaran fisika juga dengan materi yang baru, dan juga akan dilaksanakan kalau memungkinkan memang di lab komputer aja. Karena kan kita juga adalah komputer yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi digitalisasi ya, memvariasikan media ya Miss Ruth ya, supaya nggak itu terus ya, seperti itu. Juga nggak bosan juga anaknya. Oke Miss Ruth, kemudian kemarin kita ngobrol tentang area pengembangan ya, yaitu dari bagaimana memotivasi murid supaya bisa aktif ya, bertanya, mengemukakan pendapat begitu. Kemudian juga metode, apakah Miss Ruth metode discovery learning sudah sesuai ya, seperti itu. Nah mungkin Miss Ruth bisa disampaikan untuk selanjutnya kira-kira apa sih yang masih ingin Miss Ruth kembangkan ya, selain bagaimana cara membuat siswa aktif, kemudian atau metode langkah-langkah metode discovery-nya sudah sesuai atau belum gitu mungkin? Kalau untuk ke depan, selain keaktifan siswa, memang yang ingin saya tanamkan adalah pemahaman ke siswanya gitu. Jadi ya pemahamannya. Jadi memang ketika anak itu sudah dihadapkan pada soal tentu dalam ada evaluasi di akhir pembelajaran, itu anak bisa menjawab sesuai dengan tujuan yang sudah saya inginkan begitu. Karena juga kemarin ketika pembelajaran itu memang keaktifannya sudah muncul, tapi dalam evaluasinya di tahap terakhir ternyata belum cukup sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi memang pemahaman mereka ternyata mungkin belum begitu paham, belum begitu mendalam. Jadi untuk pelajaran selanjutnya tentu saya harap ketika mereka mulai mengerjakan soal atau mengerjakan evaluasi atau mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, mereka sudah bisa menjawab dengan tepat. Oke, mantap ya Miss Ruth ya. Jadi yang paling utama tentu gimana supaya murid bisa paham atas apa yang kita sampaikan ya Miss Ruth ya. Karena memang tujuan pembelajaran ya itu ya Miss Ruth ya, bagaimana murid dapat memahami pengetahuannya, pemahamannya, dapat menjelaskan kembali, dan tentu saja dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru ya, mungkin dalam bentuk soal atau dalam bentuk kegiatan ya, seperti itu. Oke, Miss Ruth, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sudah. Oke, tadi hasil percakapan kita ya, mulai dari awal sampai akhir sudah saya catat dalam form supervisi akademik ya Miss Ruth ya. Nanti hasilnya kalau sudah kita sepakati nanti akan
kita berikan ke Miss Ruth ya untuk ditindaklanjuti. Kemudian mungkin next ya, kapan-kapan kita kalau Miss Ruth kita bisa ketemu lagi ya untuk mengkonfirmasi terkait tindak lanjut yang sudah bisa dilakukan tadi ya, nanti apakah sudah sesuai ataukah ada kendala-kendala yang mungkin bisa kita bantu untuk disolusikan juga ya Miss Ruth ya. Oke, yang terakhir nih Miss Ruth ya, mungkin yang Miss Ruth ya sebagai penutup boleh Miss Ruth sampaikan atau testimonikan ya kira-kira apa yang Miss Ruth peroleh ya, manfaat apa yang Miss Ruth peroleh dari kegiatan supervisi ini, mulai dari pra-observasi, kemudian ketika saya masuk ke observasi dan juga percakapan pasca observasi ini Miss Ruth. Kalau saya pribadi tentu kegiatan-kegiatan seperti ini sangat membantu guru ya, karena kita ini biasanya karena sudah terbiasa mengajar jadi kurang memahami sebenarnya kita ini dalam mengajar itu kekurangannya apa. Nah kalau adanya supervisi seperti ini, adanya observasi juga dan disampaikan kekurangan kita sebagai guru, kita ini juga akan sibuk untuk memperbaiki bagaimana cara mengajar kita gitu. Karena bagaimanapun kan kalau anak-anak tiap hari ketemu gurunya dengan proses belajar yang sama terus, anak-anak kan juga semakin jenuh juga. Tapi kalau adanya seperti ini, kita diberi masukan, otomatis ketika kita mengajar kita akan selalu ada perbaikan, sehingga anak-anak juga rasanya melihat guru itu walaupun gurunya salah terus, tapi kalau pembelajarannya terus variatif kan anak-anak juga pasti ikut menyenangkan dalam belajar seperti itu. Oke, jadi intinya sudah kegiatan supervisi bukan kegiatan yang mengerikan ya, nanti dicari kesalahannya ya, tetapi tujuannya adalah kita tentu membantu rekan-rekan dalam melihat apa yang masih kurang gitu ya Miss Ruth ya. Tujuannya adalah juga untuk pengembangan dan kebaikan dari guru tersebut ya. Oke Miss Ruth, terima kasih ya atas testimoninya, atas diskusi kita hari ini. Selain mungkin juga dari Miss Ruth ada wawasan dari saya sendiri, juga mendapat pengalaman dari Miss Ruth juga ya Miss Ruth ya. Oke Miss Ruth, mungkin kalau sudah tidak ada yang dibahas kita cukupkan ya, karena mungkin Miss Ruth juga mau ada kegiatan lain ya Miss Ruth ya, ada ngajar atau mau istirahat dulu ya, karena sudah waktunya jam istirahat. Terima kasih atas waktunya ya Miss Ruth ya. Mohon maaf mungkin kalau mengganggu lain waktu. Oke, ini sama aku juga gantian ya Miss Ruth ya, yang mau observasi saya. Oke Miss Ruth, saya selaku observer mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau dalam mengobservasi mungkin ada hal yang kurang berkenan. Semuanya semata-mata untuk diri Miss Ruth sendiri ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu. ya. Sukses ya Miss Ruth ya. Terima kasih.